Tadi dikatakan Bang Pitra bahwa saksi yang dihadirkan dalam sidang PK itu tidak layak. Itu kan boleh pendapat Mas Pitra yang baik, yang pintar. Kita serahkan saja penilaiannya ke masyarakat Indonesia yang juga melihat tayangan secara langsung. Mengenai bukti-bukti novum yang kata jaksa sudah pernah dihadirkan dalam berkas sebelumnya, silahkan dibuktikan jaksa punya apa. Kan yang sidang saya, Mas, yang sidang di 2016 itu saya. Foto-foto itu ada atau tidaknya di berkas katata kan yang tahu saya. Kalaupun misalnya jaksa berpendapat foto-foto itu pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya, luar biasa sekali vonisnya pembunuhan dengan luka tusuk di dada dan perut. Karena foto itu tidak pernah ada luka tusuk. Luar biasa sekali kalau ada pemerkosaan. Karena foto yang disampaikan dalam novum itu bersihnya bagian kaki Vina sampai ke arah perut sampai atas dada itu. Luar biasa sekali kalau sudah ada foto itu di 2016. Keputusannya masih ada pembunuhan dan pemerkosaan. Mas Wilta untuk jelasnya lihat aja deh berkas saya, Mas. Bu Titin, novum yang dihadirkan dari 10 novum hanya 2 yang diterima kabarnya. Itu kan hanya 2 kan pendapat jaksa. Kalau kami sih yakin sekali lah dengan 10 novum yang diberikan, dengan ahli-ahli yang didatangkan, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan, terutama saksi Mega dan Widi yang ternyata Vina saat tanggal 27 Agustus 2016 itu berangkat dari rumah Widi dan mempergunakan pakaian Widi. Ini di atas ini adalah Widi, yang di bawah Vina di rumah sakit. Bajunya sama. Ini terkonfirmasi, ini kan motifnya sama. Foto Vina di rumah sakit, mohon maaf saya nggak bisa atasnya karena memang ada darah di hidung gitu. Jadi terkonfirmasi bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 Vina berangkat dari rumah Widi. Widi sempat menelpon pada pukul 22.00 lebih. Vina ingin mengajak Widi, tetapi Widi menolak. Jadi saya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam putusan peristiwa itu pembunuhan dan pemerkosaan terjadi pada pukul 21.15 sampai pukul 22 lebih sedikit. Jadi itulah kekeliruan majelis yang disampaikan oleh Profesor Ahli Azmi Saputra. Pak Hir, kalau melihat apa yang sudah disampaikan oleh para saksi ahli, kemudian juga dari teman-teman almarhum Vina, nah apa yang kira-kira yang bisa menguatkan hakim ataupun nanti MA putusannya? Hakim MA akan menilai apakah alat bukti ini yang diajukan itu akan diterima atau tidak. Jadi ada tahapan pertama, khusus novum ya, ini baru atau tidak. Ini ada baru, ini ada 2 nih. Baru, apakah yang dahulu sama sekali belum ada, ini udah ada fotonya, karena ini oleh pihak Ibu Titin, kan ada seorang saksi yang perempuan dihadirkan, mengatakan beliau baru mendapatkan foto ini bulan Mei tahun 2024. Apakah di situ barunya? Barulah nanti akan dipertimbang oleh hakim. Apakah alat foto ini akan meyakinkan hakim apakah akan kecelakaan atau mungkin ada pembunuhan di situ. Kalau memang diterima nanti. Nah, kita bicara lagi dengan foto-foto. Di mana nanti alat bukti ini, kalau kita lihat di 184 KUHP, apakah ditempatkan nanti ke dalam surat atau ke dalam petunjukkah? Ini adalah ranahnya hakim. Menurut pengamatan saya, diperluas juga mengenai masalah petunjuk ini tadi, katakanlah CCTV, itu yang akan dilihat oleh hakim nanti. Ada korelasinya di mana ini? Baik. Yakin nggak hakim ini pembunuhan atau kecelakaan? Saya meragukan foto-foto ini karena belum dilakukan pemeriksaan bukti digital forensik. Karena sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009, setiap bukti digital untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus terlebih dahulu diuji forensik. Apakah foto tersebut ada editing, ataukah dia foto itu mengubah metadatanya, atau dia mengubah keasliannya. Ini sudah menjadi notorious. Artinya masyarakat sudah mengetahui ini, bahwasannya kasus ini adalah pembunuhan. Nah, sudah jelas daripada fakta-fakta yuridis dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Kalau memang Mbak Titin berani itu mengatakan kecelakaan, saya tantang Mbak Titin untuk membuat surat pernyataan bahwasanya kasus tersebut adalah pernyataan. Dan saya akan berikan 10 juta. Kepada yang bersangkutan apabila dia berani membuat surat pernyataan hitam di atas putih dan dia posting di akun pribadinya. Bu Titin, itu digitalnya bagaimana? Kalau keabsahannya diragukan oleh Mas Pitra, nggak ada masalah. Tetapi kan di persidangan PK, jaksa
hanya menyatakan foto itu pernah dilampirkan dalam berkas persidangan sebelumnya. Makanya saya tantangin jaksa, mana berkas foto itu? Jaksa tidak menyatakan apa yang seperti yang disampaikan Mas Fitra. Kalau Mas Fitra kan tidak berada di ruang sidang, terserah aja dia mau ngomong apa. Pada persidangan Profesor Muzakir ketika dihadirkan, jaksa juga menyatakan apakah apabila foto pernah dihadirkan tetapi ditampilkan dari dalam angle yang berbeda, ternyata kan dibenarkan oleh profesor sebagai ahli. Boleh, yang penting bisa memberikan keadaan baru. Kemudian masalah yang 10 juta, kasih aja ke anak yatim, Mas, nggak usah ke saya. Foto itu yang diajukan oleh Mbak Titin itu tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat. Tidak ada bukti digital forensiknya. Yang kedua, foto itu tidak ada hasil visumnya. Foto tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Lain cerita kalau itu visum. Contohnya nih, saya foto ini, belum tentu nampak memar-memar yang ada di sini. Apalagi ditambah itu tidak dilakukan uji forensik. Siapa yang bisa menjamin foto itu sah dan asli? Ini kan antara lain saksi yang diajukan kemarin mencabut keterangan yang disampaikan Sebelumnya. ketika sidang tahun 2016. Ya. Dengan dicabut, ini yang berlaku yang mana? Nah, apakah hakim nanti akan menerima hal ini? Perkiraan saya hakim akan melihat nanti alasan pencabutan yang dikemukakan oleh para saksi. Apakah alasannya itu cukup meyakinkan hakim nanti? Butuh berapa lama nanti kira-kira MA untuk memutus? Ya. Paling lama 3 bulan putus. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa. Dengan sorotan publik besarnya bisa lebih cepat? Ya, bisa lebih cepat, tentunya akan diprioritaskan.